Karena saya gugup, saya grogi pertama kali karena notabene beliau itu orang nomor 1 di Indonesia berada di hadapan saya dan saya melihat matanya saya tidak kuat. Saya gugup, saya pasti nunduknya selalu lurus. Waktu pembawa bagi bendera selalu ditanya, kamu gugup gak sih, kamu grogi gak sih? Saya katakan tidak karena saya tidak menatap mata beliau. Beda lagi kalau saya menatap mata beliau mungkin sudah lemas, saya jatuh dari tangga. Tidak kuat. Jatuh cinta. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Moderatorin aja ya, fasilitasi untuk teman-teman media bisa bertanya. Silahkan mungkin pertanyaan dulu 1, 2, 3, boleh 3 pertanyaan dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dari kita langsung interview biasa aja. Silahkan. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Mbak Fisti ya, yang sudah menjadi duta Kudus gitu ya, dan juga mengharumkan Kudus sebagai pembawa bagi bendera pusaka dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-77 ya di Istana Negara kemarin. Jujur saya sendiri sangat kagum dengan Mbak Fisti ini karena kemampuan komunikasinya ini memang cukup bagus kalau saya lihat ya, urut, kemudian runtut, kemudian juga kecerdasan emosionalnya juga saya lihat sudah tercipta terlihat begitu ya. Karena saya sendiri ini penyiar radio, mohon maaf saya dari Radio Suara Kudus, jadi kemampuan komunikasi Mbak Fisti ini saya bisa mengukur gitu, melihatnya seperti itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan satu kepada Mbak Fisti ya, kiat-kiat apa Mbak yang mungkin bisa menjadikan, kalau tadi dicerita waktu pas pertama di Pondok tadi kan banyak sekali bukan banyak sekali sih, tapi ada juga rasa berat gitu ya, beban yang itu juga berat, kemudian tentunya juga ada motivasi-motivasi tertentu sehingga Mbak Fisti ini mampu untuk menjadi pembawa baki. Ini kan sangat-sangat luar biasa sekali karena memang dibutuhkan satu kemampuan pengelolaan emosional ya. Kalau saya lihat seperti itu, padahal dari 27 provinsi ini kan sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga kepada Bapak ya. Mungkin selama ini apa Pak dukungan kepada Mbak Fisti Pak supaya tetap bisa lebih berprestasi? Mungkin kita di sini selaku orang tua juga bisa meniru lah mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau dijawab dulu Mbak Fisti? Ya. Siap, izin menjawab. Jadi tadi pertanyaan kesimpulannya adalah motivasi. Motivasi yang saya pergunakan untuk menjadi pembawa baki itu sebenarnya bukan pembawa baki ya, lebih kepada untuk di sana bisa tahan beban itu karena di sini saya sebagai anak tunggal dari bapak ibu saya berpikir kalau memang bukan dari saya yang memulai, saya yang menanggung beban atau saya yang membahagiakan mereka, mau dari siapa lagi bapak? Seperti itu. Itu motivasi yang sudah saya tekankan sebelum berangkat. Lalu saya gunakan terus waktu ketika saya down. Pasti di sana ada masa-masa ketika para teman-teman down juga saya pernah. Dan saya selalu mengingat kedua orang tua saya menanti saya di televisi. Kedua orang tua saya menanti saya pulang dengan bahagia. Saya tidak pernah berpikir kalau saya pulang mereka menangis. Boleh menangis tapi menangis bahagia. Hanya itu yang saya pikirkan. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Untuk dari Bapak tadi ditanya apa yang dukungan yang ditanya
untuk anak, Mbak, silakan. Dari pihak orang tua itu sebenarnya itu cuma mensupport aja, mendoakan. Memang dari awalnya memang putri kami memang bersemangat sekali untuk menjadi salah satu dari pasukan Paskibraka. Dari situlah saya cuma memberi bimbingan kepada putri kami bahwa kamu bisa, saya bilang gitu, asal kamu itu semangat, saya bilang gitu, dan belajar saya bilang sama dia gitu. Memang dia dari kecil memang suka memang untuk melihat Paskibraka gitu. Ya syukur alhamdulillah lah, cita-cita mungkin keinginan dia bisa tercapai, dan saya sangat bangga sebagai orang tua. Alhamdulillah untuk kedepannya semoga putri kami Idewayu Istimeta Diwangi semakin berprestasi lagi. Amin. Itu aja saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman media? Ya Pak, boleh dari nama dari media mana aja Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas dari Suara Merdeka. Sebenarnya saya juga ucapkan selamat kepada Mbak Fisti yang sudah menjadi satu dari sekian Paskibraka yang mungkin disebut beruntung juga atas kerja usaha juga ya, karena membawa baki itu hanya cuma ini Mbak Fisti. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses dari seleksi dari semua Paskibraka yang di Jakarta sana, kemudian kenapa sih Mbak Fisti itu bisa terpilih menjadi pembawa baki itu, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman di sini. Kemudian setelah mendapat apresiasi dari Jarum nih, kan uangnya juga nggak sedikit dan cukup banyak. Kira-kira nanti ada planning buat apa nih? Ada pertanyaan yang ringan-ringan aja lah, nggak usah berat. Kemudian ada nggak cita-cita Mbak Fisti setelah nanti lulus, kemudian ada nggak relasinya dengan Paskibraka, mungkin mau kemana gitu? Yang untuk Jarum, kenapa sih Jarum bisa memberikan apresiasi atas dasar apa? Kemudian apa sih motivasi dibalik pemberian apresiasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin menjawab. Yang pertama proses seleksi ya. Proses seleksi dari ini maksudnya proses seleksi pembawa baki. Proses seleksi pembawa baki sebenarnya dimulai dari minggu pertama yang terakhir. Jadi minggu-minggu yang minggu pertama, mungkin dari hari pertama sampai hari keempat atau hari kelima, itu pelatih belum menentukan siapa yang mau menjadi pembawa baki atau belum mengadakan latihan bagi para putri untuk menjadi pembawa baki. Yang dilakukan di hari pertama sampai hari keempat atau lima itu hanya maju, langkah tegap maju, jalan di tempat, seperti PBB dasar untuk menyamakan langkah terlebih dahulu. Setelah itu di tempat latihan saya dibangunlah sebuah podium yang ada 12 anak tangga sama seperti di depan Irup di Istana Merdeka. Lalu mulailah dicoba para putri secara bergantian untuk menjadi pembawa baki. Jadi mereka naik 12 tangga, bagaimana caranya, bagaimana cara membawa baki, bagaimana untuk menaiki tangga dan lain sebagainya yang diajarkan oleh pelatih. Ternyata yang ini menurut pandangan saya, yang dilirik oleh pelatih itu pertama kali dari Papua Barat Putri. Lalu yang kedua itu adalah dari Kepulauan Riau, Kepri, dan yang ketiga saya. Itu yang selalu di rolling ketika pada minggu-minggu terakhir di rolling terus walaupun pada minggu kedua pembawa baki itu tidak kami bertiga tapi di rolling dari beberapa provinsi putri. Ternyata ada plus dan minus dari pelatih seperti itu. Lalu bagaimana atau kenapa sih pelatih bisa memilih saya? Itu kalau dari pandangan saya sendiri, yang pertama saya belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan saya selalu membawa baki atau membawa ini tuh jatuh, bendera mau jatuh, dan itu saya perbaiki pada H-1 pengibaran. H-1 pengibaran pelatih bilang kalau kamu tidak mau belajar terus kamu tidak akan jadi. Saya selalu ingat itu pada malam harinya. Ternyata besoknya alhamdulillah saya menjadi pembawa baki bendera. Ternyata kalau kalian mau belajar dari kesalahan dan merenungi atau mengintrospeksi diri kalian sendiri, itu akan menjadi sebuah kelebihan dan keberhasilan yang akan kalian dapatkan. Seperti itu.
Tadi yang pertanyaan kedua apa? Saya lupa. Rencana, ini tabungannya ya. Tabungannya yang pertama memang buat kebutuhan sehari-hari, jelas kebutuhan sehari-hari. Lalu kalau misalkan masih ada sisa itu untuk papa dan mama, itu sudah privasi mereka mau dibuat apa, yang penting dibagi aja. Jadi dibagi 2. Karena notabene kan saya anak muda, kebutuhan saya jauh lebih tinggi seperti itu. Dan yang pasti memang untuk hal positif, jangan lupakan untuk hal positif. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi, yang tabungannya itu untuk Kak Lydia ya? Iya. Cita-cita setelah lulus ini insya Allah mau jadi taruni Akademi Kepolisian. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya motivasi apa di balik Bakti Pendidikan Jarum Foundation memberikan apresiasi. Pastinya atas rasa bangga Bapak dan teman-teman sekalian atas prestasi yang ditorehkan oleh Mbak Firsti. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ini pertama kali dalam sejarah gitu ya, putri dari Kabupaten Kudus bisa sampai menjadi pembawa bendera. Tentu kami merasa bangga dan ingin ikut memberikan apresiasi. Motivasi yang kedua pastinya setelah ngobrol dengan Pak Afifuddin, belum kenal dengan Mbak Firsti sebelumnya, tapi diceritakan anaknya supel, berprestasi, baik secara akademis maupun tadi juga sempat disampaikan kemampuan sosial emosionalnya baik dan lain sebagainya. Maka kami juga ingin mendukung langkah selanjutnya apapun yang dicita-citakan oleh Mbak Firsti melalui tabungan pendidikan tadi yang dibagi-bagi tadi itu ya. Dan motivasi yang ketiga adalah kami juga ingin menginspirasi, ingin memacu lagi semangat teman-teman siswa-siswi tidak hanya di SMA 2 Kudus harapannya, tetapi juga di Kabupaten Kudus untuk terus aktif mengejar prestasi, untuk terus aktif ikut segala macam kegiatan paskibraka dan kegiatan lainnya sebagai bentuk cinta tanah air. Karena itu kami rasa merupakan satu kegiatan yang penting untuk dipupuk sejak dini. Karena di masa-masa muda Mbak Firsti dan teman-temannya rasanya baik bila diisi, bila dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif untuk memupuk cinta terhadap Indonesia. Itu yang jadi motivasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman siapa? Ya, 2. Terima kasih. Nama saya Nur Khairuddin dari MNC Media. Untuk mencapai ke puncak berada di pusat dengan menjadi paskibraka tentu ada perjuangan yang diawali dari nol. Bisa diceritakan karena itu sesuatu yang paling menarik sebenarnya, bagaimana proses itu dijalani, jiwa raga ditaruhkan dan segala waktu dan seterusnya, dari mulai pertama sejak kapan, kemudian seleksi yang seperti apa, berapa orang dan seterusnya. Singkat saja ceritanya, tapi yang penting runut jelas. Di SMA 2 seleksinya begini, di Kabupaten begini, di Jawa Tengah begini, sampai di Jakarta seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, udah punya pacar belum? Terima kasih. Siap, izin menjawab. Sepertinya lebih gampang pertanyaan yang pertama daripada yang kedua. Yang pertama dulu deh. Oke. Jadi proses seleksinya dimulai dari sekolah itu, seingat saya sebelum tanggal 28 sampai 30 Maret, karena itu seleksi di kabupaten. Jadi seleksi di sekolah itu mulai para kakak kelas menuju kepada adik-adik kelas per kelas itu ditanya siapa yang mau menjadi paskibraka. Nah, waktu itu saya tunjuk tangan dan dikumpulkan di indoor. Pertama kali di indoor itu hanya dipilih push up itu sekitar 10, kesemaptaannya cuma dihitung 10. Lalu langkah tegap maju dan lain-lain, PBB dasar. Alhamdulillah memang saya lulus di seleksi sekolah. Setelah itu mulai dari situlah perjuangan sangat berat sekali, karena mulai ada latihan fisik, mulai ada PBB yang mulai berat dan lain sebagainya. Waktu itu seingat saya
satu indoor itu disuruh lari 12 kali dan saya 1 kali saja belum kuat. Saya jujur 1 kali itu belum kuat. Jadi setengah saya jalan, lalu saya lari lagi. Jadi 12 itu kadang saya nggak bisa mampu atau saya nggak bisa memenuhi 12 putaran itu. Lalu ternyata alhamdulillah saya terpilih untuk menuju ke kabupaten, dan di kabupaten itu juga ada seleksinya, ada seleksi kesemaptaan yaitu lari. Lari dihitung 12 menit dan saya hanya mendapatkan 3 putaran dan itu pun masih korupsi dengan jalan karena saya tidak kuat. Lalu di kabupaten sama seleksinya di sekolah, yaitu ada PBB dasar, langkah tegap maju, lalu bagaimana mengontrol nafas dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk maju ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini latihannya semakin kuat ya, semakin susah karena lari ya di provinsi itu sebelum puasa. Saya lupa bulan apa, Mei mungkin, seingat saya Mei, April Mei. Nah, waktu di Mei itu ada seleksi di provinsi, di sana juga lari, dan sebelum ke provinsi itu sangat berat sekali latihannya karena dituntut untuk 6 kali lapangan. Di sini namanya GOR. Lapangan GOR itu harus 6 kali putaran dalam 12 menit. Saya masih tidak bisa lagi, saya masih korupsi dengan jalan. Itu pun maaf saya agak flu, masih belum kuat, dan waktu mepet ke provinsi, saya sudah mulai bisa lari 6 kali putaran walaupun waktunya 20 menit karena itu larinya tidak dalam satu putaran itu sekitar 4 menit. Mbak? Lalu di provinsi ternyata berbeda seleksinya di kabupaten, karena di provinsi ada tes tertulis Bapak. Jadi tes tertulisnya itu terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi seperti masuk ke PNS, seperti itu. Lalu setelah itu, alhamdulillahnya lagi sebelum At-Tokir, setelah At-Tokir saya terpilih dengan pasangan saya dari Magelang, Muhammad Rajwa Al-Farisi itu, untuk maju ke tingkat nasional, tingkat pusat seperti itu. Kenapa? Karena di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten, jadi 71 putra, 1 putri, dihitung 70 peserta, seperti itu. Lalu untuk di kabupatennya tadi, saya kurang tahu karena mungkin lebih dari 1000, karena tiap sekolah, seperti sekolah saya mengirimkan 7 dan sekolah lain bisa 11, seperti itu. Lalu di tingkat pusat tidak ada seleksi lagi karena sudah langsung menuju ke pasukan. Jadi di seleksinya itu hanya untuk pasukan 8, pengimbar, pengerek, pembawa baki, seperti itu. Sekian dari saya. Dan yang kedua belum ya? Kenapa? Masuk ke Jakarta bulan Juli, 15 Juli. Saya berangkat dari sini 14 Juli, lalu 15 Julinya saya sudah sampai Jakarta, sampai kemarin 29 Agustus saya baru pulang, baru landing di Semarang, seperti itu. Ada lagi Bapak? Oh, yang terakhir, aduh, sudah punya pacar belum ya? Itu privasi aja deh, gak mau disebutkan deh. Itu privasi aja deh. Udah deh. Pak ya, mantu Pak ya. Oke. Sudah. Baik. Nah, ada
Ada lagi dari teman Pak J? Ini, oh. Ya, boleh. Gantian. Silahkan Bu dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Heria dari Radar Kudus. Saya mau tanya soal ini Meita. Setelah urusan di Istana Merdeka itu kan sudah selesai, dan itu kan beberapa hari di Jakarta ya. Mungkin kan keliling ke mana aja tuh, terus kesannya seperti apa, ke Mabes juga kan ya, terus juga ke Lemhanas juga. Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan di sana seperti apa. Terus di sana kan dijaga ketat oleh pamong ya. Nah itu bisa diceritakan seperti apa. Siap, izin menjawab. Jadi setelah pengibaran, kami para paskibraka tingkat pusat belum langsung dipulangkan karena masih ada diklat, masih ada kegiatan, beberapa kegiatan seperti kunjungan ke Mabes Polri, kunjungan ke Perpustakaan Nasional, kunjungan ke beberapa bank karena mendapatkan apresiasi, dan juga yang terakhir itu kunjungan ke Mabes TNI, bertemu dengan Bapak Panglima TNI, Bapak Andika. Lalu sebenarnya di tingkat pusat juga ada apresiasi dari Pamong seperti Kedufan. Kami dari Paskibraka tingkat pusat memang ada kesenangan diri sendiri. Lalu pada tanggal 22 sampai selama 5 hari, 22 sampai 26 itu ada pemantapan dan pemusatan nilai-nilai kepada paskibraka di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Itu selama 5 hari, 3 hari materi di ruangan, ada beberapa seperti diskusi kelompok, lalu pemberian materi dari berbagai pembicara, dan juga 2 hari itu outbound. Outbound saya lupa tepatnya di mana, kalau tidak salah itu untuk kepramukaan tempatnya itu. Nah, setelah itu kami mendapatkan rencana seperti yang saya pakai ini sebenarnya rencana dari Lemhanas, bahwa kami para paskibraka tingkat pusat tahun 2022 telah menjadi alumni pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Seperti itu Kak. Lalu 26 itu hari Jumat ya. Hari Jumat, lalu 27 Sabtu. Sabtu itu seingat saya ada gladi bersih. Gladi bersih untuk kirap. Kirap merah putih. Kirap merah putih, lalu hari Minggunya itu ada kirap merah putih juga di depan Istana Merdeka sampai sekitar pukul 10 atau setengah 11 itu. Lalu siangnya ada para teman-teman saya meminta untuk dibelikan oleh-oleh untuk keluarga, dan juga malamnya hanya perpisahan belaka seperti itu. Seperti itu runutan kegiatan setelah pengibaran. Terima kasih. Oke, baik Pak. Silahkan Pak yang depan. Terima kasih. Yang saya tanyakan sedikit saja, sempat berbincang dengan Pak Jokowi apa enggak ya? Dan mungkin kesannya seperti apa, dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada para paskibra di sana, dan bisa diceritakan. Dari media mana Mas? Izin menjawab itu. Saya dari TV One. Oh. Jadi berbincang dengan Bapak Jokowi itu sebenarnya hanya lewat saja, maksudnya beliau bertanya kepada saya dari kabupaten mana, hanya seperti itu pembicaraan saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kesan saya melihat beliau itu, yang pertama saya tidak berani menatap mata beliau karena saya gugup, saya grogi pertama kali karena notabene beliau itu orang nomor 1 di Indonesia berada di hadapan saya, dan saya melihat matanya saya tidak kuat, saya gugup, saya pasti nunduknya selalu lurus. Waktu membawa bagi bendera selalu ditanya, kamu gugup gak sih, kamu grogi gak sih? Saya katakan tidak, karena saya tidak menatap mata beliau. Beda lagi kalau saya menatap mata beliau mungkin sudah lemas, saya jatuh dari tangga, saya tidak kuat. Seperti itu. Jadi kesannya beliau bagi saya asik, orangnya asik, beliau asik. Karena sempat berpesan apa gitu? Berpesannya itu mungkin sebagai sebagai anak muda, kader pemimpin bangsa, kita itu harus bagaimana caranya menata
kedisiplinan diri, menata diri untuk kedepannya Indonesia, karena kedepannya juga Indonesia berada di tangan kader pemimpin seperti saya dan teman-teman para paskibraka khususnya, dan para teman-teman yang lain. Indonesia itu akan maju dari kami pemimpin, dan diramalkan bahwa 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka, kami para anak muda di umur 40 tahun sudah siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin terakhir. Mas, nambah sedikit Pak, kalau semua belum ditanya, maksudnya belum donasi apa prestasi Pak? Penting itu Pak. Garung Lotus ini itu sebenarnya zonasi, tetapi jaraknya tidak memenuhi, sehingga bisanya hanya lewat jalur prestasi. Jadi maksudnya lewat jalur prestasi. Ya, matur nuwun. Oke, baik. Monggo. Satu pertanyaan terakhir, Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Fisti. Semoga bisa menginspirasi untuk para pelajar di Kudus maupun di Nusantara ini, Pak. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya dari pihak sekolah meragukan dari Mbak Fisti bisa menjadi anggota Paskibraka Nasional, apalagi sebagai pembawa babi ya. Apa yang membuat ikut yakin dan mengatakan pada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya ingin jadi pembawa babi? Apa yang membuat Mbak Fisti itu yakin? Kemudian yang kedua, Mbak, milih es boba atau air putih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari media mana, Mas? Oh, dari terima kasih. Jadi siap izin menjawab. Yang menjadi tadi apa ya, keyakinan ya. Sebenarnya waktu sebelum berangkat ke nasional, ke tingkat pusat, saya itu punya insecurity dan rasa minder yang menggebu-gebu. Jadi sangat tinggi sekali. Sampai ayah saya tuh bingung, kamu itu bisa, semangat aja. Tapi saya pasti kayak, saya nggak bisa, saya pasti di sana orangnya tinggi-tinggi, orangnya cantik-cantik, kayak gitu. Tapi emang cantik-cantik dan tinggi-tinggi. Dan bagaimana caranya untuk saya melawan rasa insecurity itu adalah dekati yang menurut kamu tinggi dan cantik. Berteman dengan dia. Ambil ilmunya, apa sih yang buat kamu itu merasa fine-fine aja. Nah, ternyata sampai sana kebalikannya. Mereka yang insecure. Saya juga insecure, jadi sama-sama insecure itu rasa yang setiap manusia pasti ada. Dan bagaimana caranya kita sebagai manusia itu harus bisa mengontrol itu. Kalau tidak punya rasa insecure juga susah, karena kita tidak bisa tahu sebagai sampai mana diri kita. Dan kalau punya rasa insecurity juga susah sekali, kita tidak bisa maju. Jadi apa yang membuat saya yakin itu adalah karena mungkin dari sifat saya yang terlalu enjoy, terlalu bersemangat. Dan saya juga ingat bahwa kembali lagi, ingat kepada orang tua, ingat kepada daerah yang telah mempercayai saya untuk bisa menjadi paskibraka tingkat pusat. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke. Yang kedua tadi apa ya, lupa? Es boba atau air putih? Air putih aja deh, baru flu. Baik, terima kasih. Sudah cukup, teman-teman. Baik, nanti kami juga terima kasih pada para narasumber, Bapak Ibu semuanya. Nanti kami dari Jairo Foundation juga akan kirim beberapa foto untuk teman-teman juga bisa gunakan di media. Terima kasih, selamat siang. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.